Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Kupi Perspektif. Teman-teman sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada. Saat ini kembali kita akan membahas seputar apa lagi kalau bukan masalah ikan gupi. Di channelnya Kupi Perspektif ini kita memang mengkhususkan untuk membahas ikan gupi. Kali ini seperti yang kita lihat di foto dan video ini adalah jenis ikan blue sky atau bisa disebut juga albino half black. Waduh, ngomongnya sampai berlepotan. Ya, seperti itulah pokoknya blue sky, albino blue sky atau albino HB blue atau aquamarine juga mungkin ada yang menyebutnya dengan sebutan lain. Ya pokoknya albino yang biru lah. Penamaannya kita kesampingkan dulu. Sekarang yang mau saya sampaikan ataupun saya sharing ke teman-teman adalah time lapse. Ya itu apa artinya? Ya seperti perjalanan hidup ikan ini. Mulai dari jantannya, dia ketemu sama betinanya, seperti kita lihat masa satu jantan dan betinanya itu ketemu, terus mulailah mereka mengejar, dan di sini kita lihat betinanya itu bukan cuman satu ekor ya, ada beberapa ekor sih sebenarnya, dan jantannya juga ada banyak. Ya nggak diketahui sih siapa sebenarnya yang membuahi betinanya itu, tapi yang pasti karena jenisnya sama ya kita tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena anakan yang dihasilkan ya pasti sama karena memang mereka termasuk satu jenis. Di tempat saya sendiri ikannya ini memang dijadikan satu semuanya, jadi tidak dipisah-pisah per ekor gitu, tapi dikumpulkan. Nanti kalau setelah misalnya betinanya sudah dibuahi atau mulai kelihatan perutnya membesar atau mau melahirkan, baru dipisahkan. Itu juga saya khususkan buat yang jenis albino ya. Untuk mata hitam biasanya saya biarkan aja mereka beranak bercucu di sana tanpa dipisah. Khusus untuk albino kadang mereka suka makan anak-anaknya, jadi lebih baik dipisahkan. Seperti kita lihat di video ini, kalau dibiarkan kumpul antara jantan dan betinanya ya pasti terjadilah adegan-adegan yang mungkin diinginkan oleh breedernya. Tapi karena ini channelnya Gupi Perspektif ya, adegan seperti itu mungkin tidak bisa ditayangkan ya. Jadi kita cuman bisa melihat ini betinanya yang sudah dipisahkan. Tanda-tandanya biasanya dia mulai menyendiri, biasanya berenang, juga banyak diamnya di atas ataupun di bawah. Jadi dia mencari tempat yang mungkin buat cocok untuk mulai melahirkan anaknya. Intinya ya dia banyak diamnya biasanya, bukan berarti mati ya. Nah, biasanya ini yang ditunggu-tunggu sama breeder ikan gupi. Saat-saat kelahiran anakan ikan gupinya. Ini saya catat tanggal 4 bulan 4 2020. Ya, kayaknya sih ya nggak sengaja sih dapat angka cantik seperti ini. Dan mereka lahir ya juga termasuk, dibilang banyak ya enggak, dibilang sedikit juga enggak ya. Cuman sekitar 50 ekor mungkin, 50 atau 60 ekor.
Padahal dengan kondisi betinanya yang tadi itu harusnya bisa lebih banyak. Tapi kita nggak tahu apakah anak-anaknya ini ada yang dimakan atau memang jumlahnya segitu. Ya, setelah 10 hari kemudian ya mulai kelihatan anak-anaknya ini pertumbuhannya agak membesar. Kita bisa lihat juga mereka udah mulai berenang dan mencari makan. Ikan di sini dikasih full makan pelet udang ya, pelet fengli. Jadi kalau ada teman-teman yang nanya kok bisa dikasih makan pelet gitu dan lain-lain sebagainya, ya silakan aja lihat di video sebelumnya tentang pembahasan pakan ikan dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan lebih detail terutama tentang jenis-jenis pakan, pemberian pakan dan lain-lain sebagainya. Oke, kita balik lagi ke anak-anak ikan ini nih. Seperti kita lihat untuk umur yang masih hitungan hari atau minggu, terutama untuk baru 2 minggu atau 3 minggu, masih belum kelihatan apakah itu jantan atau betinanya. Jadi karena ukurannya juga masih terlalu kecil. Kita lihat di sini juga di hari yang ke-32 ukuran mereka juga baru nggak sampai 1 ruas jari ya. Dan untuk melihat jantan betinanya juga kayaknya masih sulit sekali ya. Jadi ikan itu ya dibiarkan aja mereka untuk mencapai ukuran yang lebih besar dulu. Tidak dilakukan seleksi ataupun apa lain sebagainya. Paling kalau ada ikan yang kelihatan cacat atau apa ya bisa langsung kita singkirkan. Untuk pemisahan jantan betinanya saat ini belum bisa dilakukan. Jadi ya dibiarkan aja mereka bertumbuh untuk mencapai ukuran atau keluar warnanya, jadi bisa membedakan antara jantan dan betinanya. Ya memang pertumbuhan untuk umur-umur segitu itu kelihatannya agak lambat ya. Apakah ini pengaruh pemberian pakan full pellet atau gimana? Mungkin teman-teman yang memberi ikannya makan dengan pakan hidup, cacing sutra atau misalnya artemia atau lain sebagainya, sempat memperhatikan perkembangan ikannya, bisa sharing ke sini ya, jadi kita tahu perbandingannya. Setelah 43 hari atau 1 bulan lebih ya, 1,5 bulan, pertumbuhannya kelihatannya semakin cepat dan semakin besar. Untuk melihat atau membedakan jantan betinanya sebenarnya sih sudah bisa ya kita amati mana jantan mana betinanya, tapi sengaja saya tidak memisahkan jantan betinanya, saya campur semuanya. Saya juga tidak menyeleksi ya, karena biasanya seperti ikan warna biru umumnya, albino blue sky ini atau albino HB blue, ada keluar yang warna merah, dan itu tidak saya pisahkan dulu, saya biarkan aja. Selain untuk mengetahui berapa jumlah atau persentase warna merahnya, juga untuk sekalian pengamatannya selama proses dari ikan itu melahirkan sampai nantinya ikan itu besar. Di hari yang ke-56 berarti udah hampir 2 bulan, untuk yang jenis kelamin jantannya mulai kelihatan jelas warnanya, terutama di bagian ekor dan dorsalnya. Warna birunya mulai muncul ya. Jadi kita bisa lihat di video ini, untuk memisahkan jantan betinanya ini sudah gampang banget ya, karena ya memang kelihatan jelas sekali untuk antara misah jantan dan betinanya. Kita lihat persentase mulai dari kelahirannya sampai pertumbuhan di umur yang 2 bulanan ini. Untuk kematiannya sangat kecil ya, saya tidak mendapatkan sih apakah mereka ada yang mati atau enggak, karena tidak ada
sama sekali tanda-tanda atau mayatnya. Jadi kelihatannya mereka semua berhasil selamat dan bertumbuh besar. Ini kita lihat juga di video ini, semakin besar dengan apalagi kalau backgroundnya agak hitam, warna birunya akan kelihatan semakin jelas. Untuk beberapa yang warnanya merah itu mungkin teman-teman ada yang nggak suka atau apa ya, boleh disingkirkan atau dipisahkan. Kalau buat yang teman-teman yang suka atau hobi untuk silang menyilang, mungkin warna merah itu bisa dipisahkan atau disilang lagi dengan albino full red betinanya untuk mendapatkan mungkin HB red yang albino atau gimana. Atau mungkin ada teman-teman juga yang sudah pernah mencoba. Ya, jangan ragu-ragu ya untuk mencoba menyilangnya dan untuk berbagi ilmunya di kolom komentar, ataupun juga bisa berbagi di Instagramnya Gupi Perspektif. Kita sama-sama belajar di sini, kita sama-sama membagikan ilmu, berusaha untuk memajukan pergupian di Indonesia. Ya, ini sengaja saya merekam perkembangannya ini, terutama saya ambil contohnya albino blue sky ini, mulai dari dia hari pertama sampai dengan hari yang ke 95, jadi 3 bulan lebih. Jadi perkembangannya bisa teman-teman lihat sendiri dengan pakan full pellet dan perawatan ya seperti biasanya, sifon 2 minggu sekali, pemberian pakan sehari 2 kali, pagi dan sore, dan ya akuariumnya standar yang ukuran 20 cm, tingginya 25, panjangnya 50 cm, dengan pakai mini filter atau yang pakai blower itu. Jadi mungkin teman-teman ada juga yang coba dengan jenis lain atau dengan jenis ini juga, mungkin bisa sharing juga perbandingan pertumbuhan ikan atau persentase kelahirannya ataupun persentase kematiannya ataupun warna merah dan birunya. Silakan nanti tulis di kolom komentar. Ya, begitulah perkembangan ikannya. Sekarang kita lihat ini, kalau dewasanya mungkin sekitar 4 bulan ya, bulan depannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Salam Gupi Perspektif.